Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Wicaksono, NIM 190601024 dari Teknik Industri A Sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi dari mata kuliah Psikologi Industri. Jadi, pengertian motivasi merupakan bentuk dorongan dari dalam suatu individu untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuannya. Teori utama motivasi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teori motivasi, yaitu yang pertama, teori hierarki Maslow, yang kedua, teori motivasi McClelland, yang ketiga, teori motivasi Herzberg, yang keempat, teori Edgerton-Aldefer. Yang utama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow ditemukan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal-hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut ini 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Yang kedua, teori motivasi McClelland. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut McClelland, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan di dalam teori ini. Yang pertama, kebutuhan prestasi, yang tercermin dari keinginan yang untuk mengambil keputusan tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Dalam hal ini, seorang bisa menentukan tujuan yang logis dengan memperhitungkan resiko yang ada serta melakukan secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, 2 kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan serta prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik, yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Yang keempat, teori Edgerton yang ada di dalam teori Maslow. Relatedness berkaitan dengan hierarki kebutuhan 3 dan 4 di dalam konsep Maslow. Sedangkan crew memiliki arti yang sama dengan self-actualization pada teori Maslow. Kedua teori Aldefer ini memang lebih menekan pada segala jenis kebutuhan. Diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal di bawah ini. Semakin tidak terpenuhi kebutuhan akan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskan semakin besar. Dan yang kedua, keinginan untuk memuaskan kebutuhan lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkat lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar lebih besar. Pandangan ini sepertinya didasarkan pada sifat pragmatisme manusia, yang mana dikarenakan dasar akan keterbatasannya, maka seorang bisa menyesuaikan diri pada kondisi yang objektif. Dengan kata lain, memusatkan fokus dan perhatiannya pada hal-hal yang mungkin bisa dicapainya. Sekian pengertian motivasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.